Ya, kita akan kerjakan tugas yang dikirim di Facebook. Yang punya tugas namanya Sofi. Tugasnya tentang persamaan fungsi trigonometrik. Persamaan fungsi trigonometrik. Kita akan lihat persamaannya. Soal yang pertama tentukan himpunan penyelesaian. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Untuk X itu anggota dari 0 sampai 2pi. Bagian A itu adalah cos X sama dengan 1/2. Dan yang B cos 2X sama dengan 1/2 akar X, akar 3. Dan yang bagian C ini cos 2X. C adalah 2 cos X ditambah akar 3 sama dengan penyelesaian cos X sama dengan 1/2. Dalam persamaan fungsi trigonometrik, kalau kita mempunyai persamaan seperti ini, berarti kita harus ubah persamaan tersebut menjadi cos X itu sama dengan cos alfa. Nah, cos X sama dengan cos alfa, di sini dia mempunyai dua nilai X, yaitu kita akan mencari untuk X sama dengan positif alfa ditambah K dikali 360 derajat dan X kita pakai ini saja karena kita mau bikin D2 berarti. Nah, di sini berarti X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, atau nilai 2 ini biasa kita tulis menjadi X itu sama dengan minus alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, sekarang kita kembali ke soal X itu sama dengan 1/2. Kemudian kita akan cari untuk nilai X, di mana X yang kita lihat pada tabel istimewa. Kita lihat pada tabel istimewa bahwa cos X itu sama dengan cos X, nilai cos yang tabel istimewanya nilainya 1/2 adalah cos 60 derajat. Cos 60 derajat. Nah, sekarang bentuk ini sudah sama seperti bentuk ini. Nah, sehingga kita mempunyai nilai X-nya plus minus nilai X sama dengan plus minus alfa. Alfanya kita ganti saja dengan 60 derajat karena kita tahu 60 derajat ditambah
maka kali 360 derajat. Nah, sekarang kita selesaikan. Dari soal ini kita tahu bahwa ya kita pelajari teori yang di sini dikatakan bahwa K itu adalah suatu bilangan bulat. K suatu bilangan itu atau bilangan asli. Kita mulai dari 0, 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan N sesuai dengan batas yang diberikan pada soal. Nah, ketika nilai K, ketika kita ambil K sama dengan 0, maka kita peroleh X itu sama dengan alfanya berapa? Untuk yang positif alfanya 60 derajat ditambahkannya 0 dikali 360 derajat. Berarti kita peroleh 60 derajat ditambah 0 derajat itu sama dengan 60 derajat. Kita copy ini menjadi X1 saja untuk membedakan X1. Kemudian kita pindah yang kedua. Kita copy ini X2 itu sama dengan untuk X2 berarti untuk yang negatif. Berarti negatif 60 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Itu sama dengan negatif 60 derajat ditambah 0 derajat sama dengan negatif 60 derajat. Ini untuk 2. Kemudian untuk sudah sama dengan 0, kita ambil K itu sama dengan 1. Kalau K sama dengan 1, kita batas ini. X berarti ini X3. X3 sama dengan 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Itu sama dengan 60 derajat ditambah 360 derajat. Itu sama dengan 400. Ini 120 berarti 420. Nah, untuk X3 sudah 420. Kemudian bagaimana dengan X3? X3, X4. X4 itu sama dengan min 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. X4 sama dengan min 60 derajat ditambah 360 derajat. Itu sama dengan ini X3. Nah, ini sama dengan 300 derajat untuk X4. Nah, sebenarnya kalau sudah di sini kita tidak perlu cari yang ini karena ketika ini apa nih? Itu sudah di luar batas interval yang diberikan di sini. Tapi karena sini masih memenuhi, biar kita cari ini saja supaya rata saja. Berarti sini X5. Kalau sudah X4 berarti X5 sama dengan 60 derajat ditambah ini untuk K sama dengan 2. Berarti 60 derajat 2 kali 360 derajat sama dengan 60 derajat ditambah 30 300 720 derajat. Berarti X5 sama dengan 780 derajat ini X5. Kemudian kita punya di sini adalah X5 berarti sini X6 min 60 derajat ditambah 2 kali 360 derajat sama dengan min 60 derajat ditambah 720. Nah, 720 habis tinggal 40 berarti 100 berarti 600. Kurang 20 habis tinggal 700.
700 lagi dikurang tinggal 660. Nah, itu untuk X6. Nah, sekarang kita lihat untuk kita periksa satu-satu. Di sini 60, di sini X1 itu sama dengan 60 derajat. Kalau kita lihat dia memenuhi interval. Yang ini tidak memenuhi interval. Ini X2, ini X3. Yang ini tidak memenuhi. Yang ini juga, oh maaf, ini memenuhi. Yang ini memenuhi interval. Nah, kalau yang ini X3 tidak memenuhi. Tidak memenuhi, yang ini tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi interval. Ini memenuhi interval. Ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi interval. Nah, karena kita bikin kesimpulan karena X itu anggota dari 0,2 pi, maka kita punya, maka diperoleh himpunan penyelesaian yaitu HP yang memenuhi tadi apa? X1, kemudian X1, kemudian X4, yaitu HP-nya 60 derajat dan 300 derajat. Nah, inilah himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan 1/2. Nah, berarti kita sudah kerjakan nomor 1, bagian A sudah. Sekarang kita pindah untuk nomor 2, kita hapus, kita bersihkan layar dulu. Kita bersihkan satu kali, nanti kita soal lagi. Nah, tadi nomor 2, kalau nomor 2 bagian B, nomor 2 bagian B adalah cos 2X itu sama dengan 1/2 akar 3. Tadi dari kita tahu bahwa kalau persamaan fungsi trigonometrik, kalau dia punya persamaan seperti begini, kita harus ubah menjadi, dalam rumusnya kita harus ubah menjadi rumusnya itu untuk cos sama dengan cos alpha, di mana alpha ini tuh sama dengan X itu sama dengan X sama dengan plus minus alpha ditambah K dikali 360 derajat. Nah, berarti kita harus ubah soal ini, kita harus ubah ini ke dalam bentuk ini.
supaya kita dapat selesaikan. Berarti kita punya cos 2x itu sama dengan 1/2 akar 3. Berarti cos 2x. Nah, di dalam tabel istimewa cos yang memenuhi cos 1/2 akar 3 itu adalah cos 30 derajat. Itu adalah cos 30 derajat. Nah, bentuk ini sudah sama dengan cos alfa, cos x sama dengan cos alfa. Nah, alfanya sudah 30 derajat. Sehingga kita langsung bisa selesaikan. Dan di sini karena di sini 2x sedangkan di sini x, maka kita bisa uraikan menjadi 2x itu sama dengan plus minus alfanya 30 derajat. 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Berarti itu sama dengan plus minus 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Berarti dibagi dengan 2 karena ditanya nilai X. Berarti X sama dengan plus minus 15 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, berarti ketika kita sudah dapat ini, nilai ini yang sudah sesuai dengan X sama dengan plus minus alfa ditambah K dikali 360. Nah, tapi di sini sini 360 dibagi 2 berarti sini 180 derajat karena sudah dibagi dengan 2. Oke. Sekarang sudah memenuhi, sekarang kita lihat untuk nilai K. Tadi dibilang bahwa dari teori katakan bahwa dalam persamaan fungsi trigonometrik kita cari nilainya seperti rumus ini, kemudian K-nya adalah bilangan asli yang berjalan dari 0, 1, 2, seterusnya sampai kita selesaikan berdasarkan nilai K sampai memenuhi batas interval yang diberikan dari soal yang tadi kita sudah tulis, soal yang kita tulis itu 0 sampai dengan 2pi. Ketika kita cari sampai di sini kita berhenti. Yang kita cari yang memenuhi saja, yang berada di dalam selang tertutup ini. Nah, sekarang jika K sama dengan 0, maka kita peroleh nilai X itu sama dengan 15 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Berarti kita pakai ini X1 saja. Berarti 15 derajat ditambah 0 derajat itu sama dengan 15 derajat. X1 sama dengan 15. Kemudian kita pindah X2 itu sama dengan negatif 15 derajat ditambah 0 kali 180 derajat atau sama dengan negatif 15 derajat sama dengan negatif 15 derajat. Nah, ini tadi 180 derajat, sedangkan di sini mana dari kita X sama dengan 1, di sini 15 derajat, 0 derajat, 180, K sama dengan 0 derajat, di sini menjadi 180, 15 derajat, ini X2. Nah, sekarang kalau kita punya X1, X2, sekarang ini sudah kita cari untuk K sama dengan 1, ini untuk K sama dengan 0, sekarang untuk K sama dengan 1, berarti kita sudah, berarti sini X3 sama dengan 15 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat, itu sama dengan 15 derajat ditambah 180 derajat, sama dengan 195 X3.
Nah, kemudian X, kita pindah X4, itu sama dengan negatif 15 derajat ditambah 1 dikali 3. 180 derajat. Itu sama dengan negatif 15 derajat ditambah 180 derajat. Atau sama dengan kita kurangkan di sini berarti 170 berarti 165. Nah, ini adalah X4. Kemudian kita lanjutkan karena masih memenuhi, kita pindah ke sini. Kemudian sudahkah sama dengan 0, kah sama dengan 1, berarti ini kah sama dengan 2. Kalau kah sama dengan 2 berarti kita punya X, sudah X4 berarti X5 sama dengan 15 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat sama dengan 15 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 375. 375 derajat ini X5. Kemudian bagaimana kita pindah untuk yang negatif, berarti ini X6 sama dengan negatif 15 derajat ditambah 2 kali 360 derajat. Berarti negatif 15 derajat ditambah 720 berarti sini 705. Ini adalah X. Nah, sekarang kita periksa untuk setiap nilai X yang sudah kita peroleh sini 15 derajat, di sini 195, di sini negatif 15, di sini 165, di sini 375, di sini 705. Nah, kita koreksi berdasarkan nilai ini. Berdasarkan interval. Ini interval yang kita mau pakai. Berarti di sini kalau kita lihat ini memenuhi. Ini memenuhi. Yang ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Yang ini memenuhi. Yang ini tidak memenuhi. Yang ini juga tidak memenuhi. Nah, sekarang kita lihat. Karena X itu anggota dari 0,2pi, maka diperoleh P-nya adalah X1, kemudian X4, kemudian X3. Dia memenuhi, yaitu X1-nya 15 derajat, X4-nya 165 derajat, X3-nya 195. Ini adalah himpunan penyelesaian dari ini soal nomor bagian B. Sekarang kemudian kalau kita selesaikan nomor bagian B, berarti
kasih 360 kita koreksi dulu. 15 165 K sama dengan 0, K sama dengan 1, K sama dengan kita coba lihat yang ini. Oh, kita ada salah sini. Nah, harusnya di sini itu bukan 705. Karena tadi kita salah tulis 360 derajat. Di sini itu 2 dikali, tadi sini harus 2 kali 180 supaya sini 360 derajat. Kalau 360 derajat berarti 350, 345 derajat. Jadi ini memenuhi. Berarti kita tambah di sini lagi. Kita tambahkan saja, berarti di sini nilai X yang memenuhi. Nilai X yang memenuhi adalah X3, X4, dan juga coba X4, X3 nilainya itu 195. Berarti di sini X. Nah, yang paling terakhir adalah 300 derajatnya itu. Oke, ini untuk soal nomor 2 bagian B. Sekarang kita pindah ke soal nomor 2 bagian C. Nomor 2 bagian C. Nomor 2C itu adalah 2 cos X. 2 cos X itu sama dengan 2 cos X ditambah akar 3 itu sama dengan 0. Nah, berarti kita mau cari uraikan, berarti kita boleh cos X 2 cos X sama dengan negatif akar 3. Atau cos itu sama dengan negatif akar 3 dibagi dengan 2. Atau cos X itu sama dengan negatif 1/2 akar 3. Nah, di dalam tabel sudut istimewa, cos X itu sama dengan cos yang hasilnya min 1/2 akar 3. Cos yang hasilnya min 1/2 akar 3 adalah cos 150. Itu adalah cos 150 derajat. Cos 150 derajat. Nah, sekarang bentuk ini kita sudah peroleh, dia sudah memenuhi
aturan persamaan fungsi trigonometrik, yaitu X sama dengan plus minus alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, itu artinya apa di sini? Artinya bahwa dia mempunyai nilai X yang pertama itu sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, dan X yang kedua itu adalah X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, sekarang kita sudah punya nilai X-nya, di mana kita tahu nilai alfa. Berarti sekarang kita langsung bisa. Berarti sama dengan 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat, dan X sama dengan negatif 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian kita uraikan. Jika K sama dengan 0, maka X sama dengan 150 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. X1 berarti sama dengan 150 derajat ditambah derajat dengan 150 derajat nilai X1. Kemudian kita pindah X2 sama dengan negatif 150 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Berarti kita peroleh negatif 150 derajat ditambah 0 derajat sama dengan 1 negatif 150 derajat untuk nilai X2. Sekarang kita pindah ke sini. Jika K sama dengan 1, maka kita peroleh X3 sama dengan 150 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan negatif 150 derajat ditambah, harus yang positif, kamu kata apa deh, 360 derajat sama dengan potong 100, berarti tinggal 260 kemudian menjadi 210 derajat nilai X3. Kemudian sebenarnya tadi yang positif ke muka dulu, baru yang negatif, tapi tidak apa-apa, tidak jadi masalah. Yang kemudian sini X3, sekarang sini X4. Kita kasih ini saja X4 di sini X3 sama dengan 150 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 150 derajat ditambah 360 300 400 510 derajat ini X3 510 derajat. Karena sini masih memenuhi, kita cek satu kali lagi. Jika K sama dengan 2, maka diperoleh X3, X4 sini sekarang, X5 sama dengan positif 150 derajat tambah K, K-nya berapa? Hanya 2. 2 dikali 360 derajat sama dengan 150 derajat ditambah 720. 870 derajat. Ini adalah X5. Kemudian kita pindah di sini. Jika maaf, ini untuk X tadi sudah X5, ini X6. X6 sama dengan negatif 150 derajat ditambah 2 kali 360 derajat
sama dengan negatif 150 derajat ditambah 720. Ya, 720 berarti di sini 570 derajat ini adalah nah sekarang juga kita koreksi satu-satu. Kita mulai di sini. Ini dia memenuhi X1. Ya. Itu memenuhi kan 150, ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi yang ini. Kemudian 210 ini dia memenuhi. Kemudian yang ini tidak memenuhi. Yang ini X3 tidak memenuhi, yang ini juga tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena nilainya kurang lebih dari 360 derajat. Tadi di soal ya, sudah kita tulis yang sudah hapus tadi nomor 1 itu bahwa X itu anggota dari interval tertutup 0 dari 0 sampai dengan 2pi. Berarti sini kita punya karena X itu anggota dari 0 sampai 2pi, maka himpunan penyelesaiannya yaitu HP-nya itu sama dengan, kita lihat mulai dari yang kecil berarti X1. X1 kemudian yang besar yang kedua itu X4. Yang memenuhi hanya 1, 2. Berarti yaitu HP-nya adalah 150 derajat dan X4-nya 210 derajat. Itu ada nilai nomor 2 bagian C. Kemudian kita pindah untuk soal berikut. Soal berikut kita masuk ke soal nomor 2. Kita ini dulu. Oh, ini mau di sini nomor 1C. Ini 1C. Kita nomor ini. Kita pindah nomor 2. Soal nomor 2 itu tentukan himpunan. Tentukan himpunan penyelesaian. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Dari persamaan berikut untuk X anggota dari 0 sampai dengan 2pi. Nah, tapi pada soal nomor B ini tuh bagian A itu sama dengan cos 1 per 10 pi. B itu cos X itu sama dengan negatif cos 1 per 5pi. Nah, sekarang kita kerjakan soal nomor A.
cos X itu sama dengan cos pi per 10 pi. Atau cos X sama dengan cos pi per 10 atau cos X sama dengan cos 180 per 10. Berarti kita punya cos 18 derajat. Nah, perbedaan soal yang nomor 1 dengan soal nomor 2 adalah soal yang pertama itu sudah dinyatakan dalam bentuk sudut istimewa yang sudah diuraikan untuk nilai setiap nilai dari setiap prinsip geometriknya. Kalau ini sudutnya dinyatakan dalam radian. Nah, sudah 18 derajat kita sudah peroleh, berarti sekarang kita ingat tadi bahwa kalau dia cos dan cos, ini cos kan, kalau cos dia punya rumus adalah X itu sama dengan plus minus alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini maka kita sudah peroleh nilai yang ini. Cos X sama dengan cos alfa. Sehingga kita peroleh X sama dengan plus minus 18 derajat ditambahkan dikali 360 derajat. Nah, setelah kita peroleh ini, sekarang kita lihat untuk K sama dengan 0. Jika K sama dengan 0, maka kita peroleh X sama dengan 18 derajat ditambah K di 0 kali 360 derajat atau sama dengan 18 derajat ditambah 0 derajat sama dengan 18 derajat, ini nilai X. Kemudian kita pindah untuk X yang negatif, berarti sini 18 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, berarti min 18 derajat dengan negatif 18 derajat, ini X. Nah, kemudian kita lanjut di sini. Ini kita pakai X1, 2, X2. Berarti sini X3 itu sama dengan 18 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Atau sama dengan 18 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 378 derajat. Ini adalah X3. Kemudian kalau X4 berarti negatif 18 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Ini sama dengan negatif 18 derajat ditambah 360 derajat. Jadi kita kurangkan 360, berarti sini 348 derajat. Ini adalah X4. Nah, kita sudah peroleh ini untuk ini jika K sama dengan 0, ini jika K sama dengan 1, jika K sama dengan 0. Nah, bagaimana jika K itu sama dengan 2? K sama dengan 2,
Maka kita peroleh X4 berarti sini X5 itu sama dengan 18 derajat ditambah 2 dikali 360 derajat sama dengan 18 derajat ditambah sini 720 derajat sama dengan 738 derajat. Ini X5. Kemudian di sini X6 itu sama dengan 18 derajat ditambah ini negatif. Berarti sama dengan ini apa? 2 dikali 360 derajat. Berarti negatif 18 derajat ditambah 320 derajat sama dengan 702 derajat. Ini adalah X6. Nah, oke. Sekarang kita akan periksa satu-satu. Kita akan periksa satu-satu untuk nilai X. Ini kita perlu 18 derajat. Ini negatif 18 derajat. X1 18 derajat ini memenuhi. X2 min 18 derajat tidak memenuhi. X3 sama dengan 378. X3 370. Apa di sini tidak memenuhi. Nah, X4 348. Kali ini dia memenuhi. X5 738 di sini tidak memenuhi. Di sini dia tidak memenuhi. Nah, karena kita buat kesimpulan karena itu anggota dari 0 sampai 2pi, ini kan? Maka diperoleh P-nya itu adalah X1 kemudian X4 dan X4, yaitu P-nya adalah 18 derajat dan 348 derajat. Nah, ini untuk soal nomor 1 bagian A. 1 bagian A sudah. Kemudian sekarang kita pindah untuk nomor B. Nomor 2 bagian B. Nomor 2 bagian B itu adalah cos X sama dengan negatif cos 1/5 I. Nomor 2B. Untuk nomor 2B sehingga kita peroleh
cos 36 derajat kalau cos negatif. Kalian ingat ya kalau cos X sama dengan min cos 360 derajat, itu saya lupa rumusnya. Kita kerjakan sampai nomor 2B dulu, nanti kita lanjutkan. Masih ada nomor 2AB, 3AB, 4AB, 5AB. Sekarang di video berikut nanti kita selesaikan. Kita selesaikan supaya yang punya tugas bisa lihat. Iya.